Saya tidak tahu apakah Anda tuh domba atau bukan. Di tanggal 24 malam saya bicara keras ini. Jangan selalu merasa dirimu domba. Coba belajar Alkitab. Untuk menggambarkan manusia, Tuhan pakai karakteristik binatang-binatang tertentu. Ya, ada yang domba, itu domba ada. Dan kalau Anda domba, berarti harus sesuai dengan atau senada dengan yang Yesus bilang tentang domba. Yesus paling paham tentang domba kok. Dia adalah gembala agung, sang empunya domba. Jadi dia tahu persis tuh, mana domba, mana bukan. Kalau yang bukan domba, kita berteriak sampai urat leher mau putus, dia nggak bakalan percaya, saudara-saudara. Yohanes 10 ayat 25, Yesus menjawab mereka, ini orang-orang yang tidak bisa menerima firman. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Kenapa mereka tolak? 26 Tuhan Yesus pertegas. Tetapi kamu tidak percaya. Kenapa? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, ini buat yang Kristen juga. Kalau Anda Kristen, nama dari Alkitab, entah Matius, Markus, Lukas, Kobus, Habakuk, Yosua, atau siapalah, Yefta. Nama dari Alkitab, ya, Mesak, Sadrak, Titus. Hanya Bartolomeus beta belum pernah ketemu di Kupang. Mungkin ada. Anda Kristen, anggota dari gereja lokal tertentu, nama ambil dari Alkitab. Tapi kalau kau tidak percaya firman, kau tolak firman, kamu bukan domba. Nanti baru saya kasih tahu, kalau bukan domba berarti apa. Begitu kan? Tapi kalau domba, nah ini dia nih 27. Domba-dombaku, kata Tuhan, mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itu domba-domba itu, gembala di depan, mereka berjajar dari belakang, lalu punya kepekaan terhadap suara gembala, lalu ikut, follow him. Ada yang ngaku-ngaku domba. Baru salahkan pendetanya, kok domba hilang, sampai cari. Belum tentu lu domba. Bisa jadi lu kambing. Kambing itu, kalau kita tarik dia tarik kembali kita. Sudah coba, hela kambing dari tanduk, atau ikat dia di leher, Anda hela dia. Kalau dia tidak hela kembali Anda. Itulah kambing, keras kepala batu, suka melawan. Tapi ada juga Tuhan bilang, anjing dan babi. Kepada anjing dan babi ini, memang sebenarnya Tuhan bilang, jangan khotbah kepada anjing dan babi ya. Dalam Matius 7 itu, ayat 6, dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, jadi barang yang kudus atau mutiara, mayoritas penafsir menggambarkan ini adalah Injil yang kudus. Nah, ada jenis anjing babi yang kita khotbah dia injak. Seperti yang saya bilang, ada oknum pejabat yang saya khotbah dia bilang, masuk kanan, keluar kiri. Gitu. Saya khotbah tentang jangan selingkuh. Saya khotbah tentang tolong hargai komitmen, janji sakral, yaitu janji pernikahan kudus. Karena ada duit, ada power, bisa tarik ini perempuan-perempuan yang muka uang, lemah ekonomi, ya, yang serahkan tubuhnya untuk dipakai oleh manusia hati binatang ini. Yang lebih lucu lagi, biasanya manusia hati babi, hati anjing ini, karakter babi, karakter anjing ini, mereka juga tahu ayat katanya. Katanya baca Alkitab. Loh, kok bisa baca Alkitab? Semakin baca kok semakin kurang ajar. Semakin baca kok semakin gatal. Semakin tahu firman kok semakin sombong, angku, dan mau melawan firman. Orang-orang kayak begini, khusus saya anak Kupang asli, saya orang NTT asli. Tuhan tolong, jangan ada orang begini pimpin. Kalau pimpin pun Alkitab bilang, orang fasik kalau pimpin rakyat stres. Tuhan tolong. Kalaupun memimpin, kalau kurang-kurang ajar, kami berdoa supaya kalau bisa Tuhan kasih singkat aja, jangan terlalu panjang-panjang. Bikin sial. Makanya 2 Petrus 2 itu, ayat 22 itu,
cocok, anjing kembali kepada muntah, babi kembali lagi kepada kubangan. Itu orang-orang yang janjinya tahu firman lah apa, tapi main lumpur lagi. Nah, kalau saudara tanya saya, Pak Mel, kalau yang begini bagaimana? Saya akan khotbah terus, karena saya tidak mungkin khusus di konteks gereja ya. Kalau gereja kan orang datang, nah saya juga tidak bisa menghakimi. Saya hanya baca ayat, ada karakter anjing, karakter babi. Karakter anjing, karakter babi itu ya adalah orang-orang yang tidak menghormati yang namanya kasih karunia Tuhan. Bahkan mereka juga sok berkor-kor bilang mau bawa kemerdekaan. Pokoknya seolah-olah ya, kalau kita nonton dulu-dulu kampanye seolah-olah mau bawa pembebasan. Pembebasan apa? Lu bawa contoh teladan buruk kok. Pembebasan dari mana? Lu bawa karakter setan kok. Ini beta baca 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi ini mungkin seruan juga sekalian buat yang sudah terpilih ya. Anda yang kampanye-kampanye seolah-olah menjanjikan pengharapan. Oh pokoknya kalau saya pimpin nanti berubah. Kami doakan, kami mohon Tuhan bantu kamu ya. Jangan kau naik kau bikin kau pun sendok patah. Jangan kau sudah naik baru mulai seperti yang kita lihat-lihat, mulai main perempuan, mulai pesta pora yang tidak jelas, bikin resah masyarakat. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan Yesus dengar, ini saya serukan ya, tolong kalau oknum-oknum yang sudah Tuhan pilih itu, jaga janjimu. Jangan kayak orang-orang ini. Mereka janjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Jangan ya, tolong. Rakyat butuh contoh, rakyat butuh teladan, rakyat butuh janji apa bikin itu. Jadi tolong ya, ini saya mohon, kalau tidak nanti baru kita lihat saja Tuhan buat apa ya. Kalau kami hamba-hambanya tetap pasti akan berseru ya. Ayatnya yang ke-22 itu, orang-orang jenis ini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kami berdoa biar semua yang terpilih takut Tuhan ya. Jangan bawa contoh buruk, jangan bawa kepemimpinan buruk di negeri ini. Ya, kita tidak pandang agama mana, tidak penting. Yang penting melakukan yang terbaik. Apalagi yang notabene Kristen. Itu tolonglah ya. Jadi saya akan omong terus kalau mereka datang di gereja. Ya, saya akan omong. Ya, soal nanti mereka babi atau anjing itu urusan mereka. Tapi kalau saya tidak akan berhenti. Karena kalau mereka tolak, orang lain mau. Jadi kalau mereka ada sama-sama, jangan gara-gara yang menolak, lalu saya tidak menyampaikan kebenaran. Sedangkan yang rindu juga banyak. Jadi saya akan tetap khotbahkan dan saya akan tetap mendoakan. Ya, saya tidak hanya keras dalam berkhotbah lalu tidak doa. Itu menurut saya, hati saya bermasalah. Saya betul-betul berseru kepada Allah supaya oknum-oknum pejabat itu mengasihi Tuhan. Begitu ya, Tuhan berkati.